Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita lebih lagi buat Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik pada hari ini buat Tuhan. Karena di mana Tuhan begitu baik, Dia selalu menolong kita, Dia selalu mengasihi kita, Dia selalu menopang kita. Dia begitu setia. Terima kasih Tuhan buat setiap pertolongan-Mu Tuhan yang kami rasakan Tuhan. Sungguh begitu besar bagi kami Tuhan Yesus. Sungguh kami yakin Tuhan, Engkau masih memberkati kami. Engkau masih memberikan kami pertolongan. Engkau masih memberikan kami perlindungan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang begitu setia. Haleluya Tuhan. Mari saudara, kita menaikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku
meramaikan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya lebih syukur lagi buat Tuhan. Tuhan selalu, yes Lord, Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Sehelai rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu, Tuhan selalu. Haleluya Tuhan, Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Engkau mengenyangkan kami Tuhan, mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Lebih lagi buat Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih dalam lagi, Tuhan selalu menolongku. Engkau selalu menjagai kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa. Lendir rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, menjagaku.
tanpa seizinmu, lebih lagi buat Tuhan. Tuhan selalu menolong. Mari kita merasakan hadirat Tuhan boleh ada di tengah-tengah kita. Kita rasakan Roh Kudus itu mengalir lebih dalam lagi. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita bawa korban syukur kita kepada Allah kita. Yes, the Lord. Haleluya Tuhan. Sehelai di rambutku Kita merasakan terus hadirat Tuhan. akan terjatuh Tanpa seizinmu, Tuhan selalu selalu menolong. Engkau selalu menjaga
bersyukur Bapa, mempunyai Allah seperti Engkau. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai alat-alat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami tidak mampu sendiri Tuhan, karena hanya Engkaulah kekuatan kami, karena hanya Engkaulah yang dapat menopang kami Tuhan. Biarkan pada hari ini Tuhan, kami ingin terus memandang wajah-Mu Tuhan, kami ingin terus berseru memanggil nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini dengan segenap hati. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatan, kita memberikan hati yang terbaik. ku dapat jalani Kita mau renungkan setiap pujian ini. tanpa Tuhan. Biarkanlah pujian ini menjadi doa bagi kita. Yes, haleluya Tuhan. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kuatku, Engkaulah yang menopang kami. yang menopangku. Ku Pandang wajah yes, haleluya Tuhan. berseru, pertolonganmu datang Haleluya. darimu. Peganglah Kau pegang tangan kami Tuhan, dan jangan pernah lepaskan Tuhan. Kaulah harapan Haleluya Tuhan. dalam hidupku. Kembali kita naikkan pujian ini lebih semangat lagi. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama kita katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu.
Kami sungguh percaya bahwa di tengah semua tantangan yang kami hadapi, kami tidak pernah sendiri. Dan saat ini Tuhan, biarlah Engkau terus membentuk kami menjadi semakin indah di dalam pandangan Tuhan. Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami. Persiapkanlah kami untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini sebagai Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah dan biarlah hidup kami boleh Tuhan terus jadikan semakin serupa, semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami serahkan pemberitaan firman pada saat ini dalam anugerah penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara, kita memasuki bulan Desember. Dan pada minggu-minggu ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menikmati Natal di tahun ini. Natal di tengah-tengah pandemi, saudara. Tetapi biarlah situasi ini, konteks ini boleh membuat kita semakin menghayati akan Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Puji nama Tuhan saudara, di momen Natal ini, tema Natal tahun ini dalam rangkaian acara Natal adalah suara di padang gurun, saudara. Suara di padang gurun, di mana padang gurun merupakan salah satu wilayah atau area di mana Yesus dan pelayanan Yesus itu terjadi, saudara. Itu terjadi. Bagaimana Maria dan Yusuf berjalan lewat padang gurun sebagai jalan pada waktu itu. Bagaimana mereka ke Mesir lewat padang gurun pada waktu itu. Dan juga bagaimana padang gurun menjadi tempat di mana seorang bernama Yohanes Pembaptis melayani, yaitu di padang gurun Yudea. Jadi selain kandang domba yang biasanya atau secara tradisi selalu muncul, dan juga pohon Natal yang selalu juga muncul, padang gurun menjadi salah satu konteks latar belakang di mana Natal itu terjadi dan Yesus melayani, saudara. Nah, Yohanes Pembaptis dalam Alkitab Injil Matius ini dikatakan bahwa dia yang dimaksudkan oleh Yesaya, bahwa akan ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes Pembaptis lahir terlebih dahulu sebelum Yesus, dan kemudian Yohanes ini mempersiapkan jalan
bagi Tuhan Yesus, saudara. Nah, di padang gurun terjadi sebuah peristiwa yang dahsyat pada waktu itu, di mana seorang yang tidak dikenal sebelumnya, seorang yang bukan siapa-siapa, seorang yang bukan dari kalangan pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu berseru, saudara. Berseru, apa seruannya? Bertobatlah. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, kenapa Yohanes mengatakan seruan ini? Karena dia tahu bahwa Mesias telah lahir dan Mesias akan memberitakan Injil kerajaan Allah, kerajaan sorga, dan Mesias itu yang nanti akan datang sebagai raja yang menghakimi seluruh dunia. Yesus sang Mesias telah ada pada waktu itu secara badan, saudara, dan Yohanes berkata bahwa kerajaan sorga sudah dekat karena sang Mesias telah lahir, sang Mesias telah ada di antara kita. Dia memberitakan Injil kerajaan sorga itu. Dan Yohanes berseru-seru, orang yang tidak penting pada waktu itu, orang yang tidak dianggap pada waktu itu di padang gurun teriak-teriak, saudara ya. Kemudian orang-orang mulai datang mengerumuni Yohanes Pembaptis ini, dan kemudian mereka memberi diri untuk dibaptis, saudara, untuk dibaptis. Nah, padang gurun, tempat di mana kegelapan, tempat di mana ketandusan, tempat di mana keliaran, binatang-binatang liar di mana-mana, itu terjadi. Di sanalah peristiwa orang-orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Untuk apa? Untuk menyambut kerajaan sorga yang sudah dekat itu, saudara. Nah, ketika 2000 tahun yang lalu Yesus lahir sebagai seorang bayi, dan ke depan dia akan datang, nanti dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Apa yang engkau persiapkan? Apa yang engkau lakukan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali ini? Apa yang kau persiapkan untuk menyambut sang raja di atas segala raja yang akan datang dalam kehidupan kita? Dan Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea itu berseru-seru. Berseru-seru. Persiapan yang harus kamu lakukan adalah pertobatan. Untuk menyambut kerajaan sorga. Untuk menyambut Yesus yang datang sebagai Tuhan dan Raja itu adalah pertobatan. Pertobatan. Dan tidak ada persiapan yang lain. Bukan persiapan dengan berbagai macam hiburan-hiburan yang biasanya menjadi bagian dari perayaan-perayaan Natal pada umumnya, saudara. Apalagi di negara-negara maju, negara Eropa, negara Amerika, semua pesta ini, dekorasi, kemudian Santa Claus muncul, lalu di jalan-jalan semua ramai, saudara. Dipersiapkan mungkin sejak bulan sebelum Desember ya, barangkali November, bahkan mungkin dari September, Oktober, November, semua yang berber semua. Itu sudah ramai semua. Persiapan apa? Menyambut Natal. Tetapi apakah itu yang Tuhan mau? Wah, semua dibentuk acara, diundang artis, siapa nih kontak sana, kontak sini, artis siapa yang kosong. Biasa artis Kristen tuh mulai sibuk di bulan Desember, saudara, dan semua sibuk mempersiapkan. Nah, apakah itu yang Yesus mau dari gerejanya untuk menyambut kedatangannya sebagai Tuhan dan Raja? Dan Yohanes Pembaptis berkata, bukan itu semua. Bukan semua kesibukan-kesibukan acara yang menghibur manusia. Tetapi persiapannya adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, saudara. Maka di momen pandemi ini, gereja kita tidak bisa menyelenggarakan Natal secara tatap muka langsung di gereja. Yang mungkin beberapa di antara kita berpikir, wah sayang ya kita nggak bisa, senang-senang ini itu ya, pakai pakaian yang bagus-bagus dan seterusnya, pakaian baru dan seterusnya. Dan kita hanya di rumah, kita hanya menyaksikan dari YouTube nantinya, dan saat ini pun kita beribadah lewat YouTube. Di sini kita perlu merenungkan kembali, saudara, bahwa apakah Natal-Natal yang telah kita lalui itu kita sudah memiliki persiapan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan-jangan selama ini
Kita menganggap Natal bukan menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Raja, sehingga kita perlu bertobat dan menundukkan diri menyambut Dia, tapi sebagai sebuah perayaan manusia, perayaan hari besar yang kita bisa nikmati sana sini. Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis dengan tegas mengatakan, jika engkau ingin mempersiapkan diri menyambut kedatangannya, jika engkau ingin mempersiapkan diri menyambut Yesus Kristus yang hadir dan nanti akan datang sebagai Tuhan dan Raja, maka bertobatlah. Pertobatan itu menjadi seperti ruang yang kita bersihkan, yang kita rapikan, hidup kita yang penuh dengan kekotoran kita bersihkan, dan kemudian disitulah Yesus datang sebagai Tuhan dan Raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah Yesus tidak tinggal di gedung-gedung gereja? Bukankah Yesus tidak tinggal di mal-mal yang didekor dengan dekorasi Natal yang dahsyat luar biasa? Mungkin keluar budget berjuta-juta, beratus juta. Bukankah Yesus bukan mau lahir atau bukan mau tinggal di tengah-tengah tempat-tempat yang kita persiapkan dengan begitu bagus, gedung-gedung yang begitu bagus? Tetapi Yesus mau tinggal di dalam hatimu. Yesus mau lahir dan tinggal di dalam hatimu. Maka kalau engkau mau mempersiapkan, kalau engkau mau membersihkan, kalau engkau mau memperindah, perindahlah hatimu untuk menyambut Yesus yang lahir itu. Kalau engkau mau mempersiapkan diri, bukan rumah yang engkau hias dengan berbagai macam ornamen Natal, semua dari pintu sampai mungkin sampai belakang kita semua dekorasi, tetapi hatimu yang engkau harus perindah, saudara. Dan Yesus datang dengan sukacita di sana. Seperti kata Yohanes Pembaptis, bagaimana cara memperindah hati kita? Bertobat. Bagaimana cara membersihkan ruang hati kita? Bertobat. Bagaimana cara mempercantik hidup kita, hati kita, agar Yesus bisa bertahta dan lahir di sana? Bertobat. Tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada yang lain. Nah, saudara sekalian, dan sehingga Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa kita harus bertobat dan kita mengaku dosa kita dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Nah, ini sebuah situasi yang menarik ketika disuarakan di tengah padang gurun. Padang gurun tempat yang sebenarnya tidak layak untuk sang raja bertahta. Padang gurun adalah kehidupan yang semaunya sendiri, saudara. Yang semaunya sendiri. Ya, kalau di padang gurun tidak ada aturan. Semua sikat ya. Semua misalnya hewan-hewan liar semua ada di sana. Liar semuanya. Kematian ada di sana. Ketandusan, kebencian, kemarahan. Dan semua jenis spirit, semangat bagaimana dosa itu terjadi di sana. Itulah gambaran dari padang gurun. Dan Yohanes Pembaptis di tengah padang gurun itu yang penuh dengan berbagai macam kematian, yang penuh dengan berbagai macam dendam dan amarah, yang penuh dengan berbagai macam keliaran, dia berseru, "Hai padang gurun, bertobatlah. Hai orang-orang Yudea yang hidupmu seperti padang gurun, bertobatlah. Hai orang-orang yang berada di sekitar Yordan, yang hidupmu seperti padang gurun, yang liar, yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan balas dendam, yang penuh dengan kepahitan, yang penuh dengan amarah." Yohanes berkata, bertobatlah. Kenapa? Karena Sang Mesias mau datang. Sang Mesias mau hadir di tengah-tengah kita. Bertobatlah. Engkau yang masih menghidupi kehidupan padang gurun, kehidupan semaumu, kehidupan kematian, bertobatlah, sebab Mesias kerajaan sorga datang.
Bapak Ibu sekalian, maka sekarang apa situasi padang gurun yang engkau alami saat ini? Apa situasi padang gurun yang engkau alami saat ini? Apakah itu keliaran hidup, di mana engkau hidup semaumu, engkau hidup sesukamu, engkau hidup dengan berbagai macam kenikmatan dosa, atau engkau menghidupi keadaan padang gurun yang tandus, yang penuh kematian, yang itu berarti di sana ada kebencian, membunuh, amarah, menghancurkan. Apakah situasi padang gurun itu yang engkau alami saat ini? Atau engkau sedang menghidupi situasi padang gurun di mana engkau sendiri dan engkau tidak mau siapapun mengasihimu, termasuk Tuhan. Engkau berkata, aku mau sendiri saja, aku tidak mau mendengar siapapun. Hatiku sudah keras, hatiku sudah membatu seperti batu di padang gurun, sehingga siapapun ngomong sama saudara tidak pernah kau dengarkan. Firman Tuhan sekalipun kau bisa tolak begitu saja. Apakah itu situasi padang gurun yang kau hadapi? Sang Mesias mau datang. Mari kita tinggalkan padang gurun itu dan kita siapkan tahta yang layak untuk Yesus dalam hati kita. Mari kita bersihkan semua situasi padang gurun dari hati kita. Kita tinggalkan itu. Kita bertobat dari semua itu, sehingga hati kita menjadi tahta di mana Sang Mesias, Sang Natal yang mau lahir itu dan yang sudah lahir itu boleh bertahta di dalam hati kita. Dan mereka yang meninggalkan kehidupan padang gurun, mereka akan mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus, saudara. Maka ada sebuah gambaran yang menarik dari bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, kemudian berjalan menuju ke tanah Kanaan, saudara ya. Nah, mereka harus bergerak melewati padang gurun itu. Mereka harus bergerak meninggalkan padang gurun itu. Untuk apa? Untuk mengalami tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka harus berjalan terus. Untuk apa? Meninggalkan padang gurun ini yang penuh dengan kematian, penuh dengan keluh kesah, penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan kekerasan hati, kepahitan, untuk memasuki tanah perjanjian di mana Allah bertahta di sana. Mari saudara, kita tinggalkan kehidupan padang gurun kita dan kita siapkan hati kita untuk menyambut Sang Mesias bertahta dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita. Persiapan Natal adalah pertobatan hidup. Persiapan Natal adalah hidup yang diperbaharui. Seperti halnya dengan ketika ada orang penting, pribadi yang paling penting datang ke rumah kita, apa yang kita persiapkan? Wah, kita bersihkan, kita rapikan, ya. Semua kita lap, semua kita bersihkan. Untuk apa? Karena ada yang mau datang. Orang yang sangat penting, yang sangat saya hormati, yang mau datang, saya memberi yang terbaik. Mungkin dari depan sampai belakang semua kita rapikan. Untuk apa? Untuk menyambut pribadi yang saya hormati, saya kasihi, agar dia nyaman tinggal atau berada di rumah saya. Seperti itulah Sang Mesias. Dia tidak meminta kita untuk membeli barang-barang branded Natal, saudara. Dia tidak meminta kita untuk menghambur-hamburkan uang dengan berbagai macam aksesoris yang mahal-mahal itu. Dia tidak meminta kita untuk mempersiapkan sebuah perayaan keren dan dahsyat di malam-malam Natal atau di hari perayaan Natal. Tetapi Tuhan meminta kita, maukah engkau membersihkan hatimu untuk menyambut kedatanganku? Maukah engkau membersihkan suasana padang gurun dari hatimu untuk menyambut kelahiranku? Maukah engkau membersihkan suasana padang gurun, kepahitan, amarah, keliaran, untuk aku masuk ke sana, Yesus masuk ke sana, bertahta dalam kehidupan kita, sehingga kita
menjadi pribadi-pribadi seperti yang Yohanes Pembaptis serukan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, persiapkanlah hatimu untuk Tuhan, hiduplah dalam kebenaran, dalam kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, dan di sanalah Sang Mesias akan bertahta dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Mari bersama-sama kita akan menyiapkan hati kita untuk menikmati perjamuan pada saat ini, saudara. Dan biarlah perjamuan ini menjadi komitmen kita bersama-sama untuk mau dibersihkan, untuk mau dirapikan, diperindah hidup kita oleh anugerah dan kuasa penebusannya, sehingga Yesus bertahta dalam hati kita. Sang Natal itu boleh lahir dalam hati kita yang telah bertobat dari semua kehidupan padang gurun yang kita bersama-sama telah hidupi selama ini. Mari kita siapkan roti dan anggur, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, dan kita akan memakan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita meminum cawan anggur sebagai tanda perjanjian yang baru, sebagai tanda pertobatan dan penghapusan dosa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu pada saat ini. Kami telah menikmati perjamuan kudus. Dan biarlah perjamuan ini yang melambangkan tubuh dan darah Kristus boleh menyucikan hati kami, boleh memurnikan hati kami, melayakkan kami untuk Engkau sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa biar kuasa Roh Kudus terus mempersiapkan hati kami untuk menyambut kedatangan-Mu sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Biarlah kuasa Roh Kudus terus memperbaharui hati dan pikiran kami untuk meninggalkan semua kuasa padang gurun, kehidupan padang gurun dengan berbagai macam suasana kematian di sana, dengan berbagai macam keliaran di sana, untuk kami boleh menyambut Raja di atas segala raja yang akan lahir itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya kepada Engkau. Kami serahkan hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kita telah menikmati perjamuan kudus pada saat ini, dan biarlah pengorbanan Kristus boleh memurnikan hati kita sehingga kita boleh menyambutnya kembali sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Kini kita akan bersama-sama melakukan pengakuan iman kita, menyatakan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kita bersama-sama mempersiapkan hati menyambut kehadiran Sang Raja di atas segala raja. Dan pengakuan iman ini biarlah menjadi pengakuan iman kita sampai selama-lamanya. Kini kita akan mempersiapkan persembahan persepuluhan kita, saudara. Dan saudara yang telah memberikan perpuluhan dengan mentransfer, engkau boleh tetap memegang amplop sebagai simbol, saudara. Atau saudara yang memang mempersembahkan lewat amplop ini, kita akan sama-sama berdoa. Dan biarlah kita juga terus percaya akan pemeliharaan Allah yang tidak pernah berhenti. Bahkan di tengah pandemi saat ini tetap percaya bahwa Dia Allah yang memelihara kehidupan kita. Mari bersama-sama kita membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan dari Kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita terima dengan iman bahwa pemeliharaan Allah senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Dan mari kita mengangkat perpuluhan kita kepada Tuhan dan kita akan berdoa kepadanya. Tuhan, kami tahu bahwa situasi saat ini tidak mudah. Pekerjaan kami tidak mudah. Kondisi ekonomi kami tidak mudah. Tetapi kami mau percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Kami mau percaya bahwa pemeliharaanmu tetap bagi kami. Dan perpuluhan ini ya Tuhan, sebagai deklarasi iman, pernyataan iman, bahwa kami percaya kepada pemeliharaan Allah. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Dan biarlah hidup kami untuk Tuhan. Kondisi perekonomian kami pun, kami mau memuliakan Tuhan apapun kondisinya. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan kami persembahkan persepuluhan ini kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami segenap jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mari saudara, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita mentundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat segalanya Tuhan, dimana kami boleh rasakan kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kini tiba saatnya kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan, dimana Engkau telah memberkati setiap kami Tuhan, baik pekerjaan kami, baik aktivitas kami, baik usaha kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Kau buat berhasil Bapa. Biarlah Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh layak dan boleh menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ingin memberikan persembahan ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita daripada-Mu Bapa. Mari saudara yang siap memberikan persembahan pada hari ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sampai persembahan dijalankan, kita naikkan pujian. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Haleluya Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu
Puji Tuhan saudara, kita telah bersama-sama mendengar firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan. Kini kita akan sejenak mendengarkan pengumuman saudara. Dan jangan lupa hari Selasa kita akan kembali bersekutu melalui Zoom. Hari Selasa jam 7 malam. Dan saya berharap kita dapat terus saling menopang, membangun lewat persekutuan Zoom ini. Lalu hari Jumat kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan serta berdoa tentang keluarga dengan fokus pada keluarga. Jumat jam 7 malam lewat YouTube Anugerah TV. Mengapa kita berfokus kepada keluarga? Karena keluarga adalah tempat Allah mau hadir dan keluarga adalah tempat Allah membentuk setiap kita. Lalu hari Minggu depan kita akan kembali bersekutu dalam rangkaian Natal. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita untuk menyambut Yesus Raja di atas segala raja. Dan jangan lupa juga hari Minggu jam 1 siang kita akan menyaksikan kisah anugerah dalam Anugerah TV untuk anak-anak sekolah minggu. Mari kita dorong mereka agar mereka bertumbuh dalam Tuhan sejak dini. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Kita akan mendoakan kehidupan kita, keluarga kita, bangsa kita, agar Tuhan melawat segenap kehidupan keluarga dan bangsa kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu pada saat ini. Kami mengucap syukur jika kami dapat memuji menyembah Engkau. Dan Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk segenap kehidupan kami. Tuhan, siapkan hati kami untuk menyambut Engkau. Siapkan kehidupan kami untuk menyambut Engkau. Tuhan, Raja di atas segala raja. Biarlah pertobatan yang sejati boleh kami miliki. Dan kami boleh menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk keluarga kami. Biarlah mereka juga Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, sehingga mereka juga dapat menjadi pribadi yang siap untuk Tuhan bertahta dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, bila kuasa Tuhan, lawatan Tuhan boleh melawat setiap mereka. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami juga terus berdoa untuk bangsa kami. Bila juga anugerah Allah melawat bangsa kami di tengah berbagai persoalan yang ada. Biarlah penyertaan hikmat Tuhan memimpin setiap pemerintah yang memerintah dari pusat hingga daerah. Biarlah anugerah Tuhan, hikmat Allah menyertai setiap mereka. Juga masyarakat yang ada ya Tuhan, di tengah pandemi saat ini, biar Kau beri kami hikmat, beri kami perlindungan, sehingga kami dapat menyelesaikan persoalan pandemi ini dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami pun terus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Tuhan, Kau yang menjamah setiap mereka, Kau yang melawat setiap mereka. Dan biarlah gereja-gereja Tuhan boleh tetap mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, sekalipun di tengah-tengah pandemi saat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami serahkan hidup kami dalam anugerah penyertaan-Mu. Mari bersama-sama kita akan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dan dipersilakan untuk saudara dapat berdoa secara pribadi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita buka hati kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kuasa penebusan dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dari dahulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi,
sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab nyata tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan Selalu indahnya Natal di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku.